Ketika mantuk ini ditaksih dengan satu kait sehingga muncul satu faedah yang zahir, maka mafhum mukhalafah tidak dibolehkan lagi. Di sini ketika mafhum mukhalafah tidak dibolehkan, apakah hukum al-masqut tidak ada? Ada. Terus kalau al-masqut ada, apakah dengan adanya faidah yang zahir tadi tidak boleh hukum masqut dikias kepada mantuk? Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa taqaddama khilafun fi anna dalalati fi mafhumil muwafaqati ala hukmil masquti qiyasiyatun aw la waqad hakaituhu guna ma'a ma yatarattabu alaihi biqauli wala yamna'u ma yaqtadi takhsisul madhkuri bidzikri qiyasal masquti bil mantuqi bi an kana bainahuma ilatun jami'atun li adami mu'aradatihi lahu fala ya'umuhu ayil masqutal mustamila alal ilati al ma'rudu lil madhkuri min sifatin aw ghairiha li wujudil aridi wa inama yulhaqu bihi qiyasan wa qila ya'umuhu id ariduhu bin nisbati ilal masquti ka'anahu lam yudhkar fayamtani'ul qiyasu wa inama abbartu kal asli bil ma'rudi ayil lafdi dunal mausufi la'alla yatawahama kama qala fi man'il mawani ikhtisasu dzalika bi mafhumi sifati wa laisa kadzalika. Dan telah terdahululah khilaf pada bahawa sesungguh dalalah pada mafhum muwafaqah di atas hukum, atas apa dalalah di atas hukum masqut itu qiyas atau tidak. Dan sungguh telah aku isyarah dianya khilaf guna di sini beserta ma yang telah tetap. Pada ma beserta ma yang tetap ianya ma di atasnya khilaf. Dengan apa aku isyarah dengan kata aku, yaitu wala dan tidak menegah oleh ma yang menghendaki ianya ma akan tahsis mantuk dengan kait. Akan apa tidak ditegah? Akan qiyas al-masqut dengan mantuk. Bagaimana maksud qiyas? Qiyas yaitu dengan bahawa ada antara keduanya al-masqut dengan mantuk itu ilat yang menghimpunkan ianya ilat. Kenapa tidak menegah? Karena tiada bertentangan dianya ma yang menghendaki akan taksih mantuk dengan kait lahu bagi qiyas masqut dengan mantuk. Maka tidak mengumumi akan dianya, artinya masqut yang melengkapi ianya masqut di atas ilat oleh al-mahrud. Al-mahrud yaitu lafaz yang dikaitkan dengan sifat atau selain sifat. Al-mahrud bagi apa? Bagi mazkur. Mazkur yaitu daripada sifat atau selainnya sifat. Kenapa tidak umum? Karena wujud arid yaitu kait. Wa inama hanya saja dihubungkan ianya al-masqut bihi dengannya al-mantuq
qiyasan karena qiyas. Wa qila, dan dikatakan orang mengumumi ianya al-mahrud akan dianya al-maskur, karena bermula arid yaitu kait dianya mahrud dengan perbandingan kepada al-maskur itu seakan-akan bahawa dianya arid itu tidak disebutkan ianya arid, maka tertegaklah qiyas. Dan hanya saja aku berkata sama seperti asal. Dengan apa aku berkata? Dengan kata al-mahruf, artinya lafzi, ketiadaan kata al-mausuf, supaya tidak diwahamkan orang sebagaimana ma yang telah berkata ianya musannif di dalam Man'il Mawani. Akan apa tidak diwahamkan? Akan tahsis demikian mausuf dengan mafhum sifat, padahal tidak ada ianya tawahum. Itu seperti demikian tahsis demikian dengan mafhum sifat. Kita lanjut dari masalah yang di belakang. Jadi wataqaddama khilafu. Kita jelaskan dulu ini khilaf di mana ini? Coba kalau yang ada kitab, perhatikan di atas tentang khilaf di belakang. Khilaf di belakang itu khilaf dalalah pada mafhum muwafakat. Mafhum muwafakat kan juga di dalah. Lafaz menunjukkan kepada makna muwafakat. Itulah mafhum muwafakat. Jadi dalalah pada mafhum muwafakat di atas hukum mas'ud itu qiyas atau bukan. Jadi di sana di atas ada khilaf tentang dalalah atas mafhum muwafakat. Ada pendapat yang berpendapat mafhum muwafakat, ada pendapat berpendapat qiyas, ada pendapat lafziyah. Itulah khilaf di atas. Jadi dalalah pada mafhum muwafakat di atas hukum mas'ud, ada pendapat qiyas, ada pendapat mafhum muwafakat, ada pendapat lafziyah. Ini khilaf di atas. Kemudian waqad hakaituhu, aku isyarah maksudnya di sini. Jadi khilaf yang di atas aku isyarahkan. Khilaf di atas kan khilaf pada masalah mafhum muwafakat. Jadi di sini di sini aku isyarahkan khilaf di atas yang pada mafhum muwafakat. Jadi khilaf di atas aku isyarahkan kepada mafhum mukhalafah. Kalau di atas khilaf ini adalah khilaf pada masalah mafhum muwafakat. Jadi khilaf di atas aku isyarahkan di sini kepada mafhum mukhalafah. Jadi khilaf ini bukan cuma pada masalah mafhum muwafakat di belakang, juga datang khilaf ini pada mafhum muwafakat atau mafhum mukhalafah. Jadi dalalah pada mafhum muwafakat, ada juga yang berpendapat qiyas, ada juga yang berpendapat bukan qiyas. Jadi mafhum muwafakat ini, mafhum muwafakat ketika al-mantok ini ditaksis dengan satu kait sehingga muncul satu faedah yang zahir. Kalau sudah muncul faedah yang zahir, maka tidak dibolehkan mafhum mukhalafah. Maka tidak dibolehkan mafhum mukhalafah. Kalau tidak dibolehkan mafhum mukhalafah, apakah di sini tidak ada hukum al-masqut? Ada. Hukum al-masqut tak ada. Walaupun tidak dibolehkan mafhum mukhalafah karena alasan ada faedah yang zahir, tetapi hukum al-masqut tak ada. Jadi dalalah lafaz amanto kepada mafhum mukhalafah atau kepada hukum al-masqut, terjadilah khilaf yang di belakang. Ada pendapat nanti di depan adalah qiyas,
Jadi al-maskud dikiaskan kepada hukum mantok. Ada pendapat al-mantok, hukum mantok tersebut mengumumi kepada hukum maskud. Faham kan? Berarti khilaf yang di belakang juga datang pada masalah mafhum mukhalafah. Beserta yang sebut ianya ma di atasnya khilaf. Ini ma yang sebut di atas khilaf. Coba lihat di belakang. Iaitu ma di belakang. Kalau kita rayah seperti biasa, iaitu halaman 37 paling bawah. Paling bawah iaitu sebahagian daripada makna yang dimaklum dengan mafhum akan muafakat maskud bagi mantuk. Inilah makna. Beserta makna ini juga datang ke sini. Juga datang makna yang tetap datang khilaf di belakang juga datang juga ada pada pembahasan mafhum mukhalafah yang ada di sini. Biqauli, dengan apa aku isyarah? Dengan kata aku. Yang mana kata aku? Wala yamna'u. Sebelum kita jelaskan terlebih dahulu kata-kata ini. Ma yaqtadi. Ma yaqtadi ini adalah faedah yang zahir pada contoh-contoh di belakang, seperti ghalib, datang wafaqat, datang waqi', wafaqah waqi', khilaf takut tuhmah, apalagi itu, jawab soal, bayan hukum hadisah. Itulah ma yaqtadi tafsisan madhkuri li dzikri bi dzikri. Jadi ma yaqtadi ini adalah faedah yang zahir. Apakah faedah yang zahir yang muncul ketika mantuk dikait dengan satu kait akan menegah kias hukum maskud dengan mantuk? Jawabannya tidak. Jadi faedah yang zahir yang muncul ketika mantuk dikait dengan satu kait ini tidak akan menegah hukum kias al-maskud, karena di sana ketika faedah zahir ini muncul yang tidak dibolehkan mafhum mukhalafah. Bukan berarti tidak ada hukum maskud. Hukum maskud tidak ada. Cuma mafhum mukhalafah yang tidak dibolehkan. Berarti hukum maskud ada. Yang menjadi pertanyaan kita, hukum maskud itu boleh enggak dikias kepada mantuk? Tentunya jawabannya boleh. Jadi hukum maskud boleh dikias kepada mantuk. Yang tidak dibolehkan mafhum mukhalafah karena ada faedah zahir. Kenapa ada faedah zahir? Mafhum mukhalafah tidak dibolehkan. Karena mafhum mukhalafah ini adalah faedah yang kafi. Kalau berhimpun pada satu contoh faedah yang zahir dengan faedah yang kafi, ini yang diambil faedah zahir, sedangkan faedah kafi dibuang. Tidak boleh dipakai. Makanya tidak boleh mafhum mukhalafah di saat ada faedah zahir. Ketika tidak dibolehkan mafhum mukhalafah, hukum maskud masih ada. Apakah boleh dikias kepada mantuk? Boleh. Boleh. Jawabannya, jawaban pendapat kuat, boleh. Jadi boleh kias al-maskud, iaitu hukum maskud kepada mantuk. Faedah yang zahir tersebut tidak menegah kias maskud dengan mantuk. Paham kan? Biangkana bainahuma ilatu. Ini taswir qiyas. Taswir kata qiyas maskud bil mantuk. Bagaimana maskud ini dikias dengan mantuk? Yaitu ada ilat. Ada ilat pada hukum mantuk, juga ada ilat tersebut pada hukum maskud, sehingga berlakulah qiyas. Qiyas ilat namanya. Seperti pada contoh di atas, anak tiri dalam didikan suami. Anak tiri yang tidak ada dalam didikan suami juga dikiaskan kepada ayat tersebut. Ilatnya yaitu ilatnya di belakang? Benci membenci, saling benci anak dengan ibu. Ada ilatnya pada anak tiri yang tiada dalam didikan suami. Ini kan hukum maskud. Hukum maskud yaitu anak tiri yang tidak ada dalam didikan suami. Sedangkan hukum mantuknya yaitu hukum yang tersebut dalam Al-Quran.
Sehingga hukum masku ini dikias kepada hukum yang ada dalam Al-Quran dengan ilat, iaitu saling benci anak dengan ibu. Ada ilatnya. Pada hukum masku ada ilatnya, pada hukum mantuk ada ilatnya, sehingga berlakulah kias. Ini taswir bi antara bainahuma, ada ilat maka berlakulah kias. Jadi kalau ditanya apa alasan kenapa qiyas maskut dengan mantuk dibolehkan di saat ada faedah zahir. Kenapa tidak ditegah faedah zahir tersebut, tidak ditegah qiyas? Karena tidak bertentangan. Munculnya satu faedah yang zahir tidak bertentangan dengan jalannya qiyas. Faedah yang zahir di sana yang dia tegak tidak boleh mafhum mukhalafah. Kalau qiyas enggak ada masalah, karena sebut rukun qiyas di sana, yaitu ada asal, ada furu', ada asal, ada furu', ada hukum, ada ilat. Jadi berlakulah qiyas. Tidak saling bertentangan antara faedah yang muncul, faedah zahir yang muncul ketika kait mantuk ketika mantuk ini ditaksis dengan satu kait, tidak bertentangan dengan masalah qiyas. Karena di sini boleh qiyas karena sudah ada ilat, pada asal ada ilat, pada furu' ada ilat, maka berlakulah qiyas. Faham tak? Ini alasan li adami, ini alasan la yamna'u. Berarti kalau berlaku qiyas fala ya'umuhu, tidak boleh. Berarti al-mahrud tidak mengumumi al-maskur. Kita jelaskan kata al-mahrud dulu. Mahrudu ini adalah lafaz yang dikaitkan dengan sifat. Kalau dalam contoh ayat tadi, alati fi wujurikum, alati fi wujurikum kait itu arif namanya. Tetapi kalau anak tiri dalam Al-Quran, itulah al-mahrud. Ini di sini ditulis dengan kata mahrud, tapi maksud al-mahrud ini mausuf. Kalau dalam kitab nahwu itu mausuf. Jadi lafaz yang dikait kepadanya adalah sifat namanya. Alati fi wujurikum itu arif, sedangkan ma'rudu ini adalah kata yang dikait dengan sifat, yaitu anak tiri. Anak tiri yang ada dalam ayat di atas. Rabaikum diharamkan di atas kamu akan anak tiri kamu. Itu rabaikum itu yang dimaksud mahrud. Jadi mahrud ini atau mausuf ini tidak mengumumi hukum maskur. Jadi ayat yang di atas tidak mengumumi kepada hukum maskur. Yang tertulis dalam Al-Quran itu mantuk. Lafaz menunjukkan kepada makna hakikat, yaitu haram atas kita menikahi anak-anak tiri yang ada dalam didikan. Itu hukum mantuk. Yang tertulis dalam Al-Quran hukum mantuk. Hukum maskurnya mana? Yaitu anak tiri yang tidak ada dalam didikan suami. Ini hukum maskur. Jadi ayat ini tidak mengumumi kepada hukum maskur. Tidak mengumumi kepada hukum maskur. Faham kan? Tidak mengumumi. Bukan umum, namanya bukan umum. Jadi kalau kita menyebutkan hukum haram kepada anak tiri yang tidak ada dalam didikan suami, kalau kita menetapkan hukum haram nikah kepada hukum maskur ini bukan lewat umum, bukan proses hukumnya umum, bukan lewat jalan umum, tetapi jalur qiyas. Faham kan? Jadi hukum maskur ini sebut hukum haram yang ada dalam ayat dengan jalan qiyas, bukan dengan jalan umum. Lil madhkur min sifati aw ghairiha. Ini min bayan. Ini membayar kata madhkur. Sedangkan lil madhkur ini kata ini muta'allaq pada mahrud. Lafaz yang dikaitkan itu bagi apa? Bagi yang disebutkan.
Apanya yang disebutkan? Sifat. Kalau contohnya mana? Rabaikum ini mahruf. Sedangkan sifat atau selain sifat yaitu allati fi hujurikum. Ini sifat. Faham? Atau selain sifat. Kenapa bukan umum? Li hujudi aridi. Karena ada kait. Umum kan tidak dikaitkan. Kata-kata umum ini kan tidak dikaitkan. Kalau sudah ditaksis, ya berarti bukan umum lagi. Kata taksis namanya itu. Coba lihat contoh. Rabaikum ini umum. Tapi kalau sudah disambung dengan kata allati fi hujurikum, ini tidak umum lagi. Sudah ditaksis. Berarti ini bukan umum lagi. Maka jelas, karena alasan ada arif, yaitu ada allati fi hujurikum, maka rabaikum bukan umum lagi. Maka hukum yang ada dalam Al-Quran yaitu haram nikahi anak tiri kamu yang ada dalam didikan suami. Hukum ini kalau tidak mengumumi kepada hukum mazkur, tetapi hukum mazkur sebut hukum dalam Al-Quran itu, hukum haram anak tiri ini jalannya jalan qiyas, bukan jalan umum. Karena di sini ayat ini bukan umum lagi, sudah ditaksis. Paham. Kemudian wa inama. Hanya saja hukum maskud ini dihubungkan dengan mantuk karena qiyas. Jadi sebut hukum mantuk kepada hukum maskud ini karena qiyas, bukan karena umum, tetapi karena qiyas. Paham kan? Kemudian wakila menurut satu pendapat yang umum, berarti kata al-mahrud yaitu rabaikumul lati fi hujurikum, hukum haram menikahi anak tiri kamu yang ada dalam didikanmu, mengumumi kepada hukum mazkur. Hukum mazkurnya mana? Yaitu haram nikahi anak tiri yang tidak ada, bukan yang ada, yang tidak dalam didikan kamu. Ini hukum mazkur. Jadi hukum haram nikahi yang ada pada ayat mengumumi kepada hukum mazkur. Berarti umum. Kalau pendapat akhir umum. Alasan seperti ini. Arif yang ada dalam ayat atau kait yang ada dalam ayat tersebut. Yang mana kaitnya? Yaitu allati fi hujurikum. Allati fi hujurikum itu arif, yaitu kait. Kait matan rabaikum. Arif ini kalau dinisbahkan kepada hukum mazkur, yaitu hukum mazkur yaitu anak tiri yang tidak ada dalam didikan suami. Kalau dibandingkan kepada hukum mazkur, seakan-akan kait ini tidak disebutkan. Coba ayat itu dibandingkan kepada hukum mazkur, kait-kait disebut allati fi hujurikum itu dengan dinisbah, itu dengan dibandingkan kepada hukum mazkur, seakan-akan tidak disebut. Karena bukan cuma anak tiri dalam pangkuan yang diharam nikahi, anak tiri yang tidak ada dalam didikan atau pangkuan suami juga hukumnya haram nikahi. Berarti seakan-akan allati fi hujurikum itu tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan, ya berarti itu umum. Ayat itu umum, melengkapi anak tiri dalam pangkuan dan melengkapi anak tiri yang tidak ada dalam pangkuan. Pangkuan ini maksudnya didikan. Jadi itu umum. Berarti hukum dalam ayat ini melampaui kepada hukum mazkur, atau boleh kita bilang seperti ini biar cepat paham. Hukum mantok melengkapi, hukum mantok melampaui kepada hukum mazkur lewat jalan umum, bukan jalan qiyas.
menurut pendapat akhir. Karena kait tersebut seakan-akan tidak disebutkan dengan dinisbahkan kepada hukum mazkur. Seakan-akan tidak disebutkan. Kalau seakan-akan tidak ada kait, ya berarti diharamkan di atas kamu akan anak tiri kamu. Berarti anak tiri ini ada dua. Ada yang dalam pangkuan, ada yang tidak ada dalam pangkuan. Ada yang dalam didikan suami, ada yang tiada dalam didikan suami. Berarti umum. Berarti hukum mantuk melampaui kepada hukum mazkur. Proses jalannya jalan umum, bukan jalan kias. Ini pendapat akhir. Maka tertegahlah kias akan pendapat akhir karena umum. Kait itu walaupun ditulis, walaupun ada dalam Al-Quran, seakan-akan tidak disebutkan dengan dinisbahkan kepada hukum mazkur. Paham kan? Karena di sini tidak dibolehkan paham mukhalafah. Kenapa tidak dibolehkan paham mukhalafah? Karena ada faedah zahir. Kenapa ada faedah zahir sehingga tidak dibolehkan mafhum mukhalafah? Karena mafhum mukhalafah ini faedah khafi. Faedah khafi tidak boleh dipakai kalau ada faedah zahir. Paham kan? Kemudian di depan lagi sedikit, lagi wa inama. Hanya saja aku baca atau aku tulis. Jadi ibarat abara ini ya maknanya perkataan. Ya kalau kita lihat tulisan di sini ya berarti ini tulisan. Kalau abara sebenarnya perkataan. Sedangkan yang ditulis di sini yaitu madlul dari perkataan. Jadi kataku hanya saja aku berkata dengan kata al-mahrudu. Dengan kata mahrum, iaitu lafaz yang dikaitkan dengan sifat atau selain sifat. Kan seperti itu. Musannif kitab ini berkata dengan kata al-mahrudu, bukan dengan kata al-mausuf. Padahal kalau kita perhatikan al-mahrudu ini si mausuf. Coba lihat contoh. Rabaikum kan mausuf. Karena alati wujurikum dinaat kepada rabaikum. Ya kan? Makanya kenapa alasannya ditulis dengan kata al-mahrud padahal sebenarnya mausuf. Bukan dengan kata mausuf tapi dengan kata al-mahrudu di sini. Yang ditulis lafaz yang dikaitkan dengan sifat atau selain sifat, bukan dengan kata al-mausuf. Alasannya supaya tidak terwaham, supaya tidak diwahamkan taksis demikian dengan mafhum sifat. Kalau ditulis dengan mausuf berarti terpaham boleh mafhum khalafah. Karena tempat mafhum khalafah ini adalah pada lafaz yang berkaitan dengan lafaz lain. Salah satu lafaz berkaitan dengan lafaz lain yaitu sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut. Jadi kalau ditulis dengan kata mausuf terjadi waham boleh mafhum khalafah. Padahal tidak boleh. Walaisa kadzalika. Padahal tidak boleh hukum khalafah di sini. Alasan tidak boleh kenapa? Karena sudah ada faedah zahir. Karena kalau muncul faedah zahir tidak dibolehkan mafhum khalafah. Makanya alasan ditulis dengan kata al-mahrud bukan dengan kata mausuf, jangan terjadi waham, supaya tidak diwaham boleh mafhum khalafah. Padahal di sini sudah tidak dibolehkan mafhum khalafah karena sudah muncul satu faedah yang zahir atau faedah zahir. Dalam kitab Jamu' Jawami' juga seperti ini. Tulisannya juga seperti ini. Tidak ditulis dengan kata mausuf, tetapi ditulis dengan kata al-mahrud. Cukup di sini dulu. 3 dekat Maulana lagi. Khilaf yang kelewatnya telah lalulah khilaf ikut kelewat halaman 107. Halaman 107. Khilafan
khilaf masalah dilalah atau dalalah. Dalalah apa? Dalalah bab mafhum muafaqah dah ada hukum mazkur. Lafaz itu dah ada hukum mazkur. Nya kaya mafhum mukhalafah, mafhum muafaqah juga. Dilalahnya benar nanti qiyas atau mafhum muafaqat atau lafzi. Ya, inang ke? Nyang ke khilaf. Ilikut kamu ka likut matalah dilalah tu. Tunjuk lafaz dia ada makna muafaqat, nyang ke bohna mafhum muafaqat. Tak apa pendapat. Na yang bohna qiyas, na yang bohna lafziyah. Kau tak khilaf ke tak? Yang khilaf malikut, yang khilaf ada ikutnya kamu kan. Yang kali-kali khilaf ada ikut. Khilaf ada ikut. Wahaka, ya waqat. Sungguh telah lun qiyas, lun hikayah. Maksudnya lun isyarah khilafnya. Berarti ino lun isyarah khilaf ada bab matalah mafhum muafaqat kepada mafhum muafaqat, mafhum mukhalafah. Huna di sini ke? Kamu kan? Beserta mama yang tetap dah ada khilaf ikut. Toh mama yang tetap dah ada khilaf ikut iaitu log halaman 27 lil makna maklumi bihi muwafaqatul maskuti lil mantuq. Nya makna. Yang pada pegah itu ilikut masalah tunjuk lafaz dia ada hukum maskut nyanda pendapat pegang mafhum dilalah mafhum atau dalalah mafhum atau dia pegang qiyas atau dia pegang lafziyah yang khilafnya lun isyarah cik ino bab masalah mafhum mukhalafah. Berarti mula pegang apa? Na cik danda berarti khilaf balikut ino bab masalah mafhum muafaqah. Jadi lafaz itu dah ada makna atau lafaz itu dah ada hukum maskut. Hukum maskut itu maksudnya mafhum mukhalafah. Apa kan? Nyot dia jadi khilaf je. Na yang pegang qiyas, na yang pegang umum. Ya, kamu kan? Ya. Bi qauli kun dengan apa? Lun isyarah khilaf pada ikut ditino. Dengan kata tu, tak kata tu. La yamna'u. Yamna'u. Jadi perhatikanlah mayaktadi dia. Mayaktadi taksis al-mazkuri bidzikrinya menyo pada tempat le. Pema, dapat jelas. Dengan ada jelas menyo tak boleh ada fikir tu ah. Menyo apa? Menyo yang ke faedah yang lahir baliku. Dah faedah lahir baliku. Ghalib muwafaqah waqi'. Kamu kan? Li khaufi nuhmah jawab soal bayan hukum hadisah nyanya kita apa berarti kan faedah lahir ya kan ya berarti tak singkat tu faham lah kamu tak singkat tu faham kamu kan jadi faedah yang lahirnya ditegah hukum maskut tak qiyas hebat mantuk han jawab di. Berarti faedah yang lahirnya hal ditegak hukum maskut untuk tak qiyas kepada mantuk. Je qiyas pada pegang. Hukum maskut je qiyas kepada mantuk. Karena ilat atau karena faedah yang lahirnya hal ditegak qiyas. Bino dah saji lagi orang ku banyak menjapur tu ahli ikut tu ahli ku ino bino saya lagi. Ketika tabuh mantuk ditaksir dengan tabuh kain. Munyo teka atau muncul tabuh faedah yang lahir yang haja mufhum le mukhalafah. Kau yang lagi atau ikut kan? Haja mufhum mukhalafah. Ka hajat mufhum mukhalafah. Perke haja mufhum mukhalafah hanya hukum maskut inan. Kau yang pertanyaan. Ketika mufhum mukhalafah haja hukum maskut pun hanya inan. Oh kau lagi ya. Mufhum mukhalafah hanya karena faedah lain. Bukan berarti hukum maskut hanya. Hukum maskut dah. Yang hanya mufhum mukhalafah karena faedah lain. Kamu akan karena ada faedah lain dah. Hukum maskut dah. Maka ketika hukum maskut dah.
tak kias kena kepada mantok je mak faedah yang lahirnya hadis tegah kias yang jawab ni hai tegah pakar alasan ni tu pakar hanya bertentangan faedah lahir dengan jekiah hukum maskur kepada mantok. Faedah yang lahirnya yang ditegak tu mafhum khalafah yang tiga hari. Kamu akan konkiah di 3 hari mafhum khalafah aja. Karena memang cara mafhum khalafah baik muncul tambah faedah lain. Yang target ni kamu akan sedangkan kias hanya di 3 hari. Tambah ini je kias. Makanya kias bahawa hukum maskud na ilat lagi na ilat bahawa hukum asal atau bahawa hukum mantok. Dah contoh padiku Mama telah hanya diri yang menulislah ayatku rabaikumul lati fi hujurikum kaya rabaikumul lati fi hujurikum yang mantok yang hukum mantok kau hukum maskud dah hukum maskud rabaikumul lati la fi hujurikum yaitu anak tiri kamu alati yang tiada dalam didik kamu yang hukum mantok hukum maskud kamu kan ba hukum masuknya nya ailat lagi na ailat hukum mantok poi lagi ibnu homa nganu tu ibnu homa nganu nyanya ba hukum masuk ilatnya ba hukum mantokna maka berlaku lah kias kai kamu tak ada kias kena maka ni faedah yang lahirnya hadis tegah kias hukum masuk kepada mantok yang ditegak pun hanya hukum khalafah. Kerana naji hina. Apa kau naji hanya mufhum khalafah? Ingat itu mufhum khalafah faedah yang kafi. Selamanya faedah lahir, faedah kafi ditunda elok. Cok boh lampu tu. Anda pakai. Ya, kamu kan? Ha. Kata apa? Yang kata apa? Ya ilat lengkul li adami, pakon hai degah li adami. Kadang hanya bertentangan faedah lahir dengan kias hanya bertentangan faedah yang lahir yang ditegah mufhum muafakat mufhum khalafah saja sedangkan kias dia ilat kaji kias kamu kan berarti mufhum ni kebal tafriji menyo kias hanya ditegah berarti nak berlaku umum dah hanya berlaku umum dah ada pendapat kuat kamu kan al-mahrud tidak mengumumi al-maskur al-mahrudnya adalah lafaz yang dikaitkan. Contoh tu rabaikum adalah al-mahrud. Sedangkan alati fi hujurikum yang kena sifat. Kamu kan lafaz yang dikaitkan dengan sifat. Contoh lafaz yang dikaitkan dengan sifat rabaikum. Yang lafaz yang dikaitkan dengan kata alati fi hujurikum. Rabaikum ni apa dia pegang? Mengumumi kepada hukum maskud. Ada diri yang ada dalam pangkuan yang bukan dalam didikan suami. Mengumumi hukuman kenapa hukum maskud. Sebut hukum mantok kepada hukum maskud jalan kias. Bukan umum. Kamu kan? Coba kalian rabaikum. Kau bukan kait dengan alati wujurikum. Kibar undang-undang umum dengan undang-undang umum. Memang rabaikum yang idafah umum lafaz umum. Tapi kan taksis. Kan kasih dengan kata alati wujurikum. Maka umum ni. Kamu kan? Ada umum ni lah. Ya. Apa alasan hanya umum ni lah? Hanya jalan umum. Kadang hujud arif. Apa arif ni? Kait. Contoh ni. Alati wujurikum. Yang kenyari. Yang gara-gara ni. Gara-gara ni berarti hanya umum. Coba hanya haji. Yang hanya haji. Rabat ikut umum. Lafaz umum. Gara-gara hanya haji ke berarti hanya umum. Haji umum ni. Kamu kan? Bagi baca proses dapat sebut hukum mantok kepada maskud. Jalan kias. Kamu kan jalan kias? Baik lihat pada awal ni. Jalan kias. Wa inama itu. Yulhaku bihi kiasa. Hanya saja maskudnya berhubung dengan mantok karena kias. Karena umum. Pandai umum nak kata taksir lah. Bercik mah? Karena kias. Kamu kan? Berarti sebut hukum mantok kepada maskud karena kias lah sahaja.
Karena ilat, karena asal, karena furu' dan karena hukum. Lengkap syarat-syarat qiyas. Kamu kan? Waqila menurut pendapat ya tiga-tiga je dalam dakwa dengku je dah pecah burung. Waqila ke umum. Berarti hukum maskut, hukum mantuk sebut kepada maskut jalan umum, bukan jalan qiyas. Pendapat kamu kan jalan umum, bukan jalan qiyas. Apa alasan kena lagi yo? Aridu. Kait jangan buat contoh. Kalau contoh alati fi ujurikum jangan kaitnya menyodap berbandingkan kepada maskut, kepada hukum maskut seakan-akan dah sebut je. Kerana ini hanya hukum khalafah kan? Hanya hukum khalafah. Jadi coba dinisbahkan kepada hukum maskut. Kaitnya dan nisbahkan kepada hukum maskut. Tak bandingkan kepada hukum maskut seakan-akan dah sebut. Seakan-akan dah sebut. Coba bayangkan. Ayat seakan-akan dah sebutkan kata alati fi ujurikum. Rabaikum umum. Ya umum je. Berarti sebut hukum mantuk kepada hukum maskut, jalan je lah umum. Maka hanya qiyas. Terdekat qiyas ni. Ya, kita beri je ni. Maka terdekat lagi qiyas umum lah. Kait yang disebut ayat yang seakan-akan dah sebut dengan cara dinisbahkan kepada hukum kepada maskut. Dengan pertimbangan, dengan perbandingan kepada maskut. Dengan perbandingan kepada maskut, karena menyebab mantukkan rabaikumul lati fi ujurikum. Dia kata alati fi ujurikum. Menyebab maskut rabaikumul lati nak tambah nahi tu apa? Nak tambah nafi tu apa? La fi ujurikum. Ya, dengan tak bandingkan kait yang nama mantuk kepada kait yang nama hukum maskut seakan-akan tidak disebutkan. Kamu kan? Seakan-akan ada. Tapi bab maskut nafiyah. Bab perkena, bab mantuk sebut alati fi ujurikum. Berarti seakan-akan ada. Punya seakan-akan ada, berarti ayatnya umum. Punya umum, berarti hukum mantuk melampaui kepada hukum maskut. Jalan umum, bukan jalan qiyas. Ada pendapat kamu kan? Ya, liku jula. Macam tu lah. Wa inama hanya saja aku ibaratkan atau aku tulis atau aku berkata tengku li ana ibarata la takunu la tak li ana ibarata la takunu illa bi alfadhi. Ibaratnya tidak ada kecuali dengan lafaz. Berarti ibaratnya lafaz. Ibarat kita perkataan aku atau tulisan aku. Kamu kan hanya saja lu tulis tambah lagi jamu jawab dengan kata apa lu tulis? Kata al-mahrudi. Apa makna mahrudi itu? Lafaz. Lafaz apa? Lafaz yang dikait dengan sifat. Contoh itu rabaikum yang adalah al-mahrud. Itu lafaz yang dikait dengan alati fi ujurikum. Kamu kan? Duna mausuf. Ibarat duna mausuf. Hanya lu tulis dengan kata mausuf. Yang lu tulis dengan kata al-mahrudu, bukan dengan kata al-mausufu. Pakon je lagi alif. Apa ni? Supaya bek waham je mufhum khalafah ni. Menyo taksih demikian katanya, getulis dia tengku al-mausuf. Berarti tu tidak mengumumi ataupun tidak mengumumi akan hukum maskut oleh mausuf. Menyuruh dengan mausuf. Coba bayangkan mausufnya kayak mana kan? Setiap mausuf kayak naat, pada kena. Coba bayangkan naat mana? Lafaz kayak apa? Lafaz kayak. Menyalafaz kayak boleh dua. Mufhum kalafah. Bek tu waham lau tak ada, bek tu waham lau tak. Gara-gara dia taksisnya tu mufhum tiput. Faham tiput atau mufhum kalafah. Bek tu waham tu mufhum kalafah hadina. Padahal hanya mufhum kalafah. Maka hanya mufhum kalafah. Kerana faedah lain
Ya, baik Tuhan tu jud mufhum mukhalafah. Maka hanya ditulis dengan kata mausuf, tapi ditulis dengan kata al-mahrudi. Supaya baik Tuhan jud mufhum mukhalafah. Jelas-jelas hanya mufhum mukhalafah hanya. Kalahir faedah maliku. Ya, kamu orang. Binal ke berarti yang turah dalam kitab Man'u Mawanih. Dalam kitab Man'u Mawanih lagi haji. Punya dah taksih ku. Ya, dah taksih demikiannya. Yang terwaham taksihnya dengan mufhum difud tu. Tulis dia tidak mengumumi. Ada pendapat asal itu adalah mengumumi. Yang pendapat akhir berarti mengumumi maskut. Mengumumi mausuf akan maskut. Tu waham je. Berarti dia mufhum mukhalafah. Kamu agak wahamnya 25% tu. Utak awal tu depan utak awal kamu agak. Tu waham. Kajian itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.